Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai biaya persediaan. Sebelum lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya kita kenalan lebih dahulu. Anggota kelompok saya yang pertama ada Anis Farhatun dengan NIM 73114190003. Yang kedua, Tias Widianingsih dengan NIM 73114190018. Yang ketiga ada Yuliana Dwi Safitri dengan NIM 73114190021. Yang keempat ada Ijani Salsabila dengan NIM 73114190023. Yang kelima ada Alvina Damayanti dengan NIM 73114190024. Yang keenam ada Evi Damayanti dengan NIM 73114190025. Yang ketujuh ada Nur Hikam Ta'ajusi Sifa dengan NIM 73114190026. Yang kedelapan ada Dewanti Saputri dengan NIM 73114190039. Langsung saja ya teman-teman, materi akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Deskripsi. Inventory atau persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Kesalahan dalam penerapan besar investasi dalam inventory akan menekan keuntungan perusahaan. Kompetensi dan indikator. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan memahami dan menguasai cara menghitung manajemen persediaan dengan metode EOQ dan reorder point. Metode-metode tersebut digunakan untuk membantu dalam pengendalian dan pengawasan persediaan perusahaan seperti bahan baku atau bahan penunjang lainnya untuk kepentingan kelangsungan produksi. Pengertian manajemen persediaan. Inventory merupakan pengelolaan barang yang selalu dalam perputarannya, yang selalu dibeli dan dijual, yang tidak mengalami proses lebih lanjut di dalam perusahaan tersebut, yang mengakibatkan perubahan bentuk dari barang yang bersangkutan. Rianto, 1987. Biaya yang timbul akibat kepemilikan persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya-biaya yang timbul akibat adanya pemesanan barang-barang atau bahan dari leveransil. Sejak barang itu dipesan dan dikirim ke penjual sampai dengan barang tersebut sampai ke gudang. Yang kedua, biaya persediaan atau inventory carrying cost. Biaya persediaan adalah biaya-biaya yang timbul akibat adanya sejumlah persediaan yang meliputi seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan akibat persediaan tersebut. 3. Biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan adalah biaya yang timbul akibat adanya persediaan yang lebih kecil daripada jumlah yang diperlukan sebenarnya. Misalnya, kerugian akibat pelanggan memesan barang, sementara persediaan tidak tersedia secara memadai. 4. Biaya kapasitas. Biaya yang termasuk dalam biaya kapasitas adalah biaya lembur, biaya latihan, biaya pemberhentian, dan biaya pengangguran. Biaya ini timbul akibat adanya penambahan atau pengurangan. Berikut adalah perhitungan-perhitungan yang terkait dengan manajemen persediaan. Metode Economic Order Quantity. Rumus EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali I, di mana R jumlah kebutuhan barang, S biaya pesan untuk 1 kali pesan, P nilai yang dibayar untuk 1 unit barang, I biaya simpan dan pemeliharaan barang di gudang. Menggunakan rumus, biaya pemesanan per tahun sama dengan buka kurung A per N tutup kurung dikali P. Biaya penyimpanan AR dibagi buka kurung A per N tutup kurung dikali 0,5 dikali C sama dengan 0,5 RCN.
Jumlah unit pesanan yang paling optimal per pesan, N sama dengan akar 2 kali AP per RC. Jumlah optimum order per tahun, N sama dengan akar 2 kali AC per 2 kali P. Keterangan, A. Jumlah kebutuhan bahan dalam 1 unit per tahun, R. Harga bahan per unit barang, P. Biaya pemesanan per pesan, C. Biaya penyimpanan persentase dari persediaan rata-rata, N. Jumlah pesanan yang paling ekonomis. Halo teman-teman semua, di sini kita akan bahas mengenai economic order quantity dan juga reorder point. Dapat dilihat ya teman-teman, di sini sudah disajikan data mengenai economic order quantity. Yang pertama, kita harus perhatikan dulu datanya teman-teman untuk mengisi data-data yang lainnya. Apakah data tersebut sudah benar dalam penulisan atau belum? Karena hal tersebut juga mempengaruhi dalam perhitungan rumus nanti. Seperti contohnya ini, 15.000 unit. Untuk penulisan unit ini, jangan ditulis manual ya teman-teman. Caranya, kita pilih number, lalu kita klik pojok kanan bawah ini, lalu kita dapat pilih custom, lalu kita tulis seperti ini, pagar, tanda petik 2, kita tulis unit, lalu kita tutup lagi dengan tanda petik 2, lalu kita OK. Nah, akan tampil seperti ini. Untuk nominal rupiah juga, persen, waktu, dapat digunakan dengan cara seperti tadi ya teman-teman. Lalu di sini kita akan menghitung subtotal biaya setiap kali pesan. Rumusnya sama dengan, lalu sum, kurung buka, kita pilih biaya pesan, lalu kita pilih biaya pesan dibagi dengan biaya lain-lain, kemudian kurung tutup, selanjutnya kita akan menghitung total biaya pesan. Di sini rumusnya sama dengan kurung buka, kita klik jumlah kebutuhan barang per jumlah barang setiap kali pesan kurung tutup dikali, untuk kali kita gunakan shift 8 dikali dengan sub total biaya setiap kali pesan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung sub total biaya simpan. Di sini rumusnya sama dengan sum kurung buka, kita klik biaya modal dibagi dengan biaya pemeliharaan barang. Lalu kita kurung tutup. Nah, untuk persentase biaya simpan, kita klik dulu persentase ya teman-teman. Nah, lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya sama dengan sub total biaya simpan per kurung buka 2 kali, lalu jumlah barang setiap kali pesan per 2 kurung tutup
dikali harga per unit barang, kurung tutup lagi. Nah, di sini untuk menampilkan desimal, kita pilih increase desimal ini. Akan terlihat hasilnya. Lalu, untuk menghitung total biaya simpan, rumusnya sama dengan kurung buka persentase biaya simpan dikali harga per unit barang kurung tutup dikali jumlah barang setiap kali pesan per 2. Lalu, total biaya persediaan. Di sini, biaya persediaan pesan ditambah biaya persediaan simpan. Rumusnya sama dengan klik total biaya pesan ditambah total biaya simpan. Lalu yang selanjutnya, langkah terakhir mengetahui economic order quantity-nya. Yang pertama, rumusnya sama dengan lalu SQRT kurung buka 2 kali 2 dikali subtotal biaya setiap kali pesan dikali jumlah kebutuhan barang kurung tutup per kurung buka persentase biaya simpan dikali harga per unit barang. Lalu kita kurung tutup 2 kali. Nah, untuk economic order quantity ini kita tuliskan dengan kode unit ya teman-teman. Caranya seperti tadi, kita pilih custom. Sebelumnya kita ubah dulu ke number, baru kita pilih custom. Nah, di sini kita tuliskan unit. Seperti ini. Sudah dapat diketahui semua datanya menggunakan rumus tadi, dan jika penulisan data dan juga rumus benar, tidak akan terjadi kendala. Langsung dapat kita ketahui nominal-nominal angka yang seperti ini. Teman-teman, kita lanjutkan. Yang selanjutnya mengenai economic order quantity dan juga reorder point. Di sini sudah ada data seperti tadi, dan juga masih sama ya teman-teman untuk penulisan data dan juga masukkan rumus. Yang pertama kita akan menghitung subtotal biaya setiap kali pesan. Rumusnya sama dengan sum kurung buka biaya pengiriman dibagi dengan biaya lain-lain kurung tutup. Lalu kita enter.
Nah, untuk selanjutnya kita menghitung subtotal biaya simpan. Di sini rumusnya sama dengan sum kurung buka, kita klik biaya simpan dibagi pajak. Lalu kita kurung tutup, enter. Untuk rumus yang selanjutnya ada economic order quantity-nya. Rumusnya sama dengan SQRT kurung buka 2 kali, terus 2 dikali subtotal biaya setiap kali pesan, kita klik, dikali jumlah kebutuhan barang, kita klik, lalu kurung tutup, per subtotal biaya simpan. Lalu kita kurung tutup lagi, enter. Nah, di sini kita pilih number, lalu custom, lalu kita tuliskan seperti tadi, pagar, tanda petik, unit, tanda petik lagi. Lalu untuk reorder point-nya kita menghitung safety stock. Rumusnya sama dengan kurung buka jumlah kebutuhan barang, kita klik, per 1 tahun kerja, kita klik, kurung tutup, lalu dikali persediaan pengamanan sebesar kebutuhan, kita klik, lalu kita enter. Ini juga kita menggunakan unit ya teman-teman. Jadi kita pilih number, custom, kita tuliskan seperti tadi. Untuk menghitung kebutuhan selama lead time, rumusnya sama dengan safety stock, kita klik, dikali dengan lead time dari persediaan pengamanan, lalu kita klik, dan jumlahnya masih sama keterangannya menggunakan unit. Terakhir ini teman-teman, kita menghitung reorder point-nya. Rumusnya sama dengan safety stock ditambah dengan kebutuhan selama lead time. Enter. Seperti ini teman-teman. Sudah selesai.
dan datanya juga sudah terlengkapi semua. Selamat mencoba ya teman-teman. Semangat! Nah, itu tadi penyampaian dari teman-teman kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata atau dalam penyampaiannya terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum